Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Pada Sabtu pagi ini adalah hari yang terakhir di bulan September. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Kemarin selalu saya berkata waktu minggu lalu, minggu depan adalah minggu yang terakhir tanggal 30 September. Kenyataannya hari ini sudah 30 September, Sabtu terakhir saudara di bulan September. Dan tidak akan terulang bulan September. Akan terulang tahun depan, tapi tahun yang berbeda, 2024. Tidak akan terulang 30 September 2023. Hari ini adalah hari ini. Oleh karena itu kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal 3 ayat 5. Sebab itu jangan kamu keraskan hatimu pada hari ini. Kalau kita mendengar suara firman Tuhan, mari kita mendengar lembut hati, terima firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Amin, haleluya. Kita baca Hosea pasal 13 ayat 1-15. Atas rahmat anugerah Tuhan kita makin mendekati Hosea pasal 14. Besok kita masuk pasal 14. Atau nanti malam saudara, nanti malam, bukan besok. Besok kita sudah masuk kitab Yoel. Puji Tuhan. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau mencari Tuhan, siapkan hati kita berjumpa dengan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Saya di Jember besok hari tanggal 1 Oktober. Saya menyampaikan firman Tuhan di dalam pelayanan penggembalaan gereja Beta Tabernakel Kristus Hidup. Ya, karena sejarah itu dari almarhum papi mami saya sebagai salah satu founder di GBT Kristus Hidup yang di Jember. Dan saya putranya. Saya putra ketiga Bapak Ibu ya. Dari 7 bersaudara. Tapi 7-7-nya semuanya hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tapi sudah ada yang dipanggil Tuhan ya. Waktu 2021 adik saya hamba Tuhan yang mengembalakan di Jember ya. Saya waktu itu di Jakarta dan sering ke Israel, tapi akhirnya dipanggil Tuhan karena Covid 2021. Makanya saya sering pulang Jakarta Jember. Dimanapun saya berada, termasuk ke Israel, dimanapun saya berada, beritakan Injil, beritakan tentang keselamatan, berita tentang juru selamat hanya datang dari Yesus Kristus. Nanti saya mau bacakan ayat. Sebab tidak ada juru selamat lain yang Tuhan berikan kepada manusia, hanya Dia, Yesus Kristus. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di Tabernakel Glory nomor 128. Itulah Yesus juru selamatku. Amin. Itulah Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itu Yesus, Dia kehidupanku. Amin, haleluya. Ku dapat satu harta yang teramat sangat-sangat mulia. Amin, haleluya. Tak ada lain permata sama dengan Dia Yesus. Amin, haleluya. Sudah ku jalan mencari kesanalah dan kemari, tak ada lawan Dia. Mulia segala macam mulia. Itulah Yesus, haleluya.
pernah melihat dia mata dengan mata, tetapi suatu hari kelak aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Itulah Yesus, Yesus, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Harta yang indah, itulah Tuhan Yesus. Dialah kehidupanku. Amin, haleluya. Sekarang hilang dosa dan mataku terbuka. Amin, haleluya. Mendapati harta surga, sekaranglah aku kaya karena punya surga. Siapa mau cari dia, bawalah dosa seluruh hidupmu. Datanglah, percayalah pada Yesus. Amin, haleluya. Itulah Yesus, Yesus, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Harta itu yang termulia sempurna, yang sangat ku cintai, itulah Yesus. Haleluya. Itulah Yesus. Dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing. Kamulah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan. Dan akulah Allah, itulah Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mataku, mulutku, hatiku, dan pikiranku. Izinkan pagi ini kami mau terima firman-Mu. Amin, haleluya. Dan bawa aku di dalam kebenaran firman-Mu. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan,
puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita sudah dihantar sampai hari ini, Sabtu pagi ini, tanggal yang terakhir di bulan September, tanggal 30 September 2023. Besok hari Minggu, mari semua berbondong datang kepada Yesus. Besok saya melayani pekerjaan Tuhan saat ini di kota Jember, tanggal 1 Oktober disertai perjamuan kudus. Dan makin hari kita mencinta Tuhan, kita mencari Tuhan, sapanya Yesus satu-satunya juru selamat. Saya menangis. Saya menyanyi lagu ini, saya menangis. Itulah Yesus, juru selamatku. Tidak ada pribadi lain dalam kehidupan kita. Hanya Yesus satu-satunya harta yang sempurna. Dalam Yesaya 43:11 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Lihat ini, akulah Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri berbicara pada murid-muridnya. Di Injil Yohanes pasal 13, saya mau bacakannya. Yohanes 13 sama, saudara. Berarti Yesus juru selamat. Lihat di sini. Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini jelas. Jadi jelas Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus juru selamat. Jadi kalau ada ajaran pendeta mengajari Yesus bukan juru selamat, lepaskan itu pendeta, bukan ajaran yang benar, sesat itu. Ini jelas Yesus. Yohanes 13 ayat 13 disebut Tuhan. Dan dalam Yesaya pasal 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat daripadaku. Jadi hanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat. Cocok pula di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Jadi firman Allah dari mata rantai, dari satu perjanjian lama perjanjian baru, merupakan suatu mata rantai yang sempurna, saudara. Coba, sama. Kisah Rasul 4 ayat 12 nih. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Coba nih, hanya di bawah kolong langit, hanya oleh Dia. Dia itu siapa yang menjadi selamat? Kita baca lagi. Matius 21:21. Dia itu siapa? Tadi dikatakan dia itu siapa? Dia itu siapa? Mari kita baca. Matius pasal 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau menamakan dia. Ada nama dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini menyelamatkan umatnya. Siapa umatnya? Kita semua umat manusia adalah umat Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Karena manusia semua sudah berdosa dan sudah hilang kemuliaan Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Maka kita butuh Tuhan selamat. Dan Yesus turun sebagai Tuhan juru selamat kita. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya Yesus, tidak yang lain. Maka kita mau cinta Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mari kita buka. Kita baca atas rahmat anugerah Tuhan di hari Sabtu. Besok hari Minggu, semua mencari Tuhan. Dan saya sampaikan firman Tuhan di gereja Bethel Tabernakel Kristus Injil. Karena saya putra kandung dan saya lahir di tempat itu. Ya, tahun 17 Agustus 1956. Saya lahir ya sebagai putra kandung. Lahir sudah anak seorang pendeta. Dan umur 5 tahun saya diizinkan Tuhan pada waktu saya ingat sudah bisa baca. Langsung papi almarhum yang saya cintai tunjuk saya, Yakob, ayo kamu sudah bisa baca, sampaikan firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan. Dan saya baca firman Tuhan sejak itu disuruh seringkali khotbah di sekolah minggu, dimanapun sampai detik ini. Saya menyampaikan firman Tuhan, beri tentang Yesus, karena Yesus juru selamat kita. Amin. Saya mau baca Hosea pasal 13 ayat 1, demikian firman Tuhan. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan daripada perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semua itu buatan tukang-tukang. Persembahkan korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak lembu. Bodoh sekali manusia pada waktu itu, saudara. Tapi kita adalah anak Tuhan yang cinta Tuhan. Sampai detik banyak manusia menyembah patung-patung. Ini firman Tuhan. Jangan, saudara. Kita menyembah Tuhan Yesus satu-satunya. Karena sudah dikatakan patung itu dibikin dari buatan manusia. Semuanya buatan tukang-tukang itu, saudara. Ngapain disembah? Tapi kalau Tuhan pencipta segala-galanya, termasuk yang menciptakan kita. Ayat ketiga, seperti mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar.
seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Semua hilang, saudara. Kemuliaan manusia hilang karena sudah berdosa kepada Tuhan. Ada yang keempat, tapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ini amin. Tidak ada juru selamat lain, hanya Yesus Kristus. Akulah yang menolong engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Itulah suka melupakan Tuhan. Kita sudah kenyang, kita diberkati sama Tuhan. Bangsa Israel kenyang, diberkati sama Tuhan, melupakan Tuhan. Ini yang bahasa lain katakan bocengli, saudara. Ya, sudah ditolong Tuhan, diberkati, tapi melupakan Tuhan, hancur, saudara. Ya, tidak diberkati sama Tuhan. Ayat ke-7, maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul aku mengintip-ngintip pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka habis, saudara. Tuhan bisa marah, saudara. Ya, bukan berarti Tuhan itu baik, tidak bisa marah. Sama dengan kita. Kita kalau hilang kesabaran bisa marah, tapi marah kita berdosa. Maka kita marah tidak boleh berdosa. Tapi Tuhan marah yang kudus, supaya manusia itu bertobat. Ayat ke-9, aku membinasakan engkau Israel, siapa yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu, supaya diselamatkan engkau, dan semua pemukamu, supaya diberikan engkau keadilan. Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Ini waktu bangsa Israel, waktu minta Raja Saul, itu raja pertama kan, minta dengan paksa kepada Tuhan, minta raja-raja, tapi Tuhan memberi Raja Saul. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku, dan mengambilnya dalam kemasku. Itu Raja Saul, yang raja yang pertama. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Seringkali kita juga sama. Ya, kita berdosa, simpan dosa. Buang dosa, jangan pernah simpan dosa. Tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Sakit beranak mendahului kelahirannya, tapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana, sebab tidak pada waktunya bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia yang mati. Akan kutubusku mereka daripada maut. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah setengah pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Ayat 15 yang terakhir. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya, dan merusakkan mata-mata airnya, dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Amin. Demikian firman Tuhan. Sudah kita baca Hosea pasal 13 ayat 1 sampai 15 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari sesuai dengan firman Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya juru selamat. Jangan pernah mengkhianati Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Di situ kita orang berdosa. Jangan pernah nyakiti Tuhan seperti Efraim, seperti bangsa Israel yang bodoh sekali, saudara. Tuhan begitu baik. Tuhan selalu memberkati, tapi seringkali dia melupakan Tuhan. Tapi bagi kita semua, saya percaya Bapak Ibu adalah berkualitas bersama saya. Mari menjadi anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang setia, yang selalu mencari Tuhan. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus. Tiap hari, tiap saat, andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu. Karena firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin. Jadikan Yesus sebagai juru selamat kita, karena dia memang juru selamat kita. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Amin. Itulah Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itulah Tuhan Yesus, ialah kehidupanku. Amin, haleluya. Itulah Yesus, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Juru Selamatku. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Senantiasa katakan, hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita, Bapa kita yang cinta kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.